إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayahnya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk mengikuti ta'lim ini, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh dalam menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talabil ilm. Dan para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya dikarenakan mereka ridha kepada penuntut ilmu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada babun syiddatul jidal, ya, bab perdebatan yang sangat keras, ya. Bab ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, yaitu bahwasanya salah satu dosa yang berkaitan dengan lidah, yang berkaitan dengan lisan adalah banyak debat. Mungkin kalau sekarang termasuk banyak debat tidak harus dengan lisan, tapi juga dengan jempolnya, debat di sosmed, ya. Beliau mengatakan, beliau membawakan hadis, membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, wa huwa aladul khisam, dan mereka itu adalah penentang yang keras. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Allah mengatakan, dan di antara manusia, ya, ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkanmu, membuat kamu takjub, ya. Dan dia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai isi hatinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa aladul khisam, dan dia orang-orang munafik, ya, termasuk penentang yang sangat keras, ya, suka berdebat. Nah, orang yang suka berdebat, ya, meniru, ya, orang-orang munafik. Nah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah membawakan, berkata, al-jidalu afatun min afatil kalam. Perdebatan merupakan penyakit, ya, dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit-penyakit lisan, ya. Banyak di antara kita, padahal permasalahannya masalah khilafiyah, ya, masalah khilafiyah di antara para ulama, ya, yang ulama saja itu mereka diam, hanya mengatakan pendapat yang rajih A, ulama yang lain mengatakan pendapat yang rajih B, yang di bawahnya debat, ya, yang di bawahnya debat. Nah, di antaranya misalnya, ya, pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, pendapatnya Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan orang yang sedekap tatkala i'tidal sami Allahu liman hamidah, begini, kata Syekh Al-Albani, dikatakan dia melakukan bid'ah. Yang sedekap sami Allahu liman hamidah ini, kata Syekh Al-Albani, bid'ah. Tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, enggak, sunnah. Ya. Yang bawah, oh enggak, itu kata Syekh Al-Albani begini. Debat. Padahal debat kepada sesuatu yang tidak patut diperdebatkan. Ya. Nah, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an, secara marfu' yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khasim. Ya,
Sesungguhnya seseorang yang paling dibenci Allah, yang paling dimurkai oleh Allah, apa? Al-aladul khasim. Orang yang keras perdebatannya, yang suka berdebat. Ya, jadi berdebat ya, apabila diperlukan dan orang yang berdebat memiliki ahli dan yang dicari adalah kebenaran, ya, maka ini tidak mengapa. Ya, ingat yang perlu digarisbawahi yang ahli. Ya, di antaranya Imam Ahmad berdebat dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ya. Atau yang baru-baru ini di Malaysia berdebat antara sunnah ya dengan orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah didebat mencari dalil. Mengapa? Orang-orang Asy'ariyah mengatakan orang Salafi itu, orang Wahabi itu sesat. Maka dipertemukanlah, ya, diperdebatkanlah, dicari argumentasinya. Dan orang yang berdebat ini harus orang-orang yang ahli. Jangan orang yang tidak ahli ikut berdebat, pasti kalah. Ya, akhirnya, ya, dalam perdebatan tersebut, dalam diskusi tersebut, dikasih, ya, kesimpulan bahwasanya Salafi, Ahlus Sunnah, Wahabi bukan tokoh atau bukan kelompok yang sesat, termasuk Ahlus Sunnah. Kalau ada perdebatan yang seperti ini dan ada titik temunya, yang dicari adalah titik temunya, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Nah, kita bacakan fatwa Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya. Waqad saqahu al-musannif fi kitabil kabair liyushira ila anna al-jidal wal khusumata kabiratun min kabairiz dzunub. Ya, pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberi isyarat bahwasanya debat, ya, kemudian melakukan permusuhan merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Ya. Wa hadza bi khilafin ma idza kana al-jidalu liyubayyin al-haq. Akan tetapi ini ada pengecualiannya, yaitu apabila debat untuk menjelaskan kebenaran, au kashfus syubhah, atau menampakkan syubhat-syubhat, menghilangkan syubhat-syubhat, au daf'i madarrah, atau menghilangkan atau mudarat, fahuwa matlubun, maka ini yang diminta, diperbolehkan. Seperti antum kitab di sini dibahas oleh, ya, ustaz kita, itu kitab Kashfus Syubhat, kitab membongkar syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kuburiyun. Ya, dibuka syubhatnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau ada syubhat begini, dijawab begini. Nah, maka ini diminta. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Dan debatlah mereka dengan tata cara yang baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya debat juga disyariatkan jika yang dicari titik temunya adalah kebenaran, ya, bukan menang dan kalah. Kalau yang dicari menang dan kalah, orang yang pandai ngomong itu yang menang, ya, bukan kebenaran. Nah, beliau mengatakan wal hasil, adapun hasilnya, annal aladda syadidul qaswa fi maksiatillah, bahwasanya perdebatan keras dalam berdebat merupakan syadidul qaswah, ya, yaitu sesuatu yang keras, ya, yang buruk, fi maksiatillah, dalam bermaksiat kepada Allah. Wa huwa alladhi yujadilu bil batil fa huwa alimul lisan tarikul amal yatakallam bil hikmah wa ya'mal bil khati'ah kama qala wa tunzir bihi qauman ludda. Ya, beliau mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang suka berdebat dengan kebatilan. Dia itu alimul lisan, pandai berbicara. Ini orang-orang ahlul kalam, ya, orang-orang filsafat, ahli filsafat. Mereka pandai dalam berbicara,
tarikul amal, meninggalkan amalan, meninggalkan ibadah. Orang-orang ahli filsafat mereka itu enggak suka ibadah, sukanya ngomong saja. Ya, ada dalil dipelintir. Ya, kalau enggak masuk logika, maka dalil tersebut ditolak. Ya. Kemudian yatakallam bil hikmah, mereka berbicara dengan hikmah, sok bijak. Wa ya'mal bil khati'ah, dan mereka mengamalkan, ya, beramal dengan keburukan. Ya, di antaranya kata-kata sok bijak itu apa? Kita tidak boleh mengatakan kepada orang non muslim itu kafir, tidak boleh. Ya. Maka kita kalau mengatakan itu kafir berarti kita menyakiti saudara, ya, sesama manusia. Katanya seperti itu. Taib. Sekarang saya tanya, yang pertama kali mengatakan kafir itu siapa? Allah sendiri. Ya, Allah mengatakan kafir, Allah yang punya hukum, kok enggak diboleh-bolehin? Allah mengatakan apa? Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Katakan Muhammad pada orang-orang yang modernnya kayak gini. Atu'allimuna Allah bidinikum. Apakah kalian ingin mengajari Allah dengan agama kalian? Ya. Akal kita ciptaan Allah, yang menciptakan ke kita Allah, yang memberikan ilmu pengetahuan Allah. Ya, kita ingin mengajari Allah, siapa kita? Ya, malaikat saja mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan. Ya, ini manusia. Ya, mengatakan bahwasanya dirinya lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian hadis berikutnya. Jadi maksud dengan abghadar rijali ila Allah al-aladdul khasim. Ya. Manusia yang paling dimurkai oleh Allah adalah yang paling keras perdebatannya. Ya, debat masalah fikih saja sampai menghajar temannya. Menghajar itu enggak sapa-sapaan. Masalah fikih ini. Yang satu salatnya misalkan tahiyatnya digerak-gerakkan, yang satu langsung lurus, atau yang satu illallah. Begini. Ini diperdebatkan. Kemudian setelah debat sampai enggak sapa-sapaan. Nah, ini enggak benar ini. Ya, ini enggak benar. Harusnya apa? Tasamuh dalam masalah ilmu fikih. Kita jelaskan menurut mana yang menurut kita benar. Kita jelaskan, dia terima alhamdulillah, dia enggak terima ya sudah. Seperti itu. Ya. Dan hadis ini kata Syekh Shalih Fauzan, "Annallaha yusafu bi annahu yuhibbu wa yubghid." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, yaitu Allah memiliki sifat marah dan Allah memiliki sifat cinta. Allah punya sifat marah dan Allah punya sifat cinta. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Ya. Kalau Allah cinta berarti Allah sama kayak makhluk dong. Kalau Allah marah berarti Allah itu punya kekurangan dong. Karena marah menurut mereka adalah kekurangan. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah menetapkan sifat untuk dirinya, yang pertama adalah kita wajib imani. Allah punya sifat itu. Yang kedua, ya, kita jangan serupakan sifat tersebut dengan sifatnya makhluk. Yang ketiga, ya, ketika kita menetapkan sifat Allah, ya, jangan dikurang-kurangi sifatnya. Ya, dengan kemuliaannya. Allah punya sifat marah dengan kemuliaannya. Allah punya sifat cinta dengan kemuliaannya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau seandainya Allah nggak punya sifat marah, misalkan Allah Maha Penyayang terus, ya, orang kafir disayang, terus buat apa kita ibadah? Ya, buat apa Allah menciptakan neraka? Ya. Nah, Allah mengatakan, ya, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Dialah Allah ghafiriz dzambi, Maha pengampun dosa, syadidil iqab, dan beliau maha keras hukumannya.
Ya, ini dalil bahwasanya Allah punya sifat marah juga. Ya. Dan dalilnya banyak. Ya, dalam hadis ya, ketika seseorang dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fatih, ketika Allah mengatakan liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah kepada mereka. Allah punya sifat marah, Allah punya sifat murka, tapi marahnya dengan kemuliaannya, ya, dengan kesempurnaannya. Allah punya sifat cinta, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, dan seterusnya. Ya. Dan kalau seandainya manusia saja, jika dia tidak punya sifat marah, kira-kira manusia tersebut sempurna atau tidak? Tidak. Ya, tidak sempurna. Akan tetapi usulnya, dasarnya manusia itu harus memiliki sifat lemah lembut yang dominan harusnya. Marah itu sebagai pelengkap. Ya. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak punya sifat marah misalnya, ya, oh enggak apa-apa Abu Jahal beribadah pada patung di Ka'bah, enggak apa-apa, enggak boleh marah kita. Apa begitu? Enggak. Mau perang misalnya, berhadapan-hadapan, kita enggak boleh marah ya. Ya enggak perang, Pak. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat marah adalah sifat pelengkap, ya. Misalnya anak kita disuruh ngaji, ayo nak ngaji nak, dia nggak mau. Sudah dengan lembut, ya, dia nggak mau. Kalau kita lembut terus dia nggak mau. Dia nangis, tetap kita lembuti, nggak ada perubahan. Maka sesekali kita diperlukan marah di situ. Ya, diperlukan kita marah di situ. Untuk apa? Untuk mendidik, oh ternyata kalau begini orang tua aku nggak suka. Untuk menunjukkan itu saja. Bahkan Islam juga sama. Tatkala suami istri, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Tatkala kau takutkan istri-istrimu itu nusyuz, membangkang kepadamu, fa'idhuhun, berikan nasihat. Tidak bisa. Wahjuruhunna fil madaji', jangan diajak bicara. Tidak bisa, pukul. Ini menunjukkan bahwasanya manusia memiliki sifat marah, dan Islam pun tidak mengingkarinya. Akan tetapi ya, tolok ukurnya, ingat dasarnya harus lemah lembut, marah sebagai pelengkap saja ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kafa bika ithman alla tazala mukhasiman. Cukup bagimu dikatakan sebagai orang yang suka, ya, cukup bagimu dikatakan sebagai seorang pendosa, seorang yang banyak dosanya, alla tazala mukhasiman, jika engkau tidak meninggalkan berdebat, jika engkau tidak meninggalkan perdebatan, permusuhan, ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca perkataan al-muallif. Fa inna kathratal mukhasamati tufdi ghaliban ila al-mukhasamati bil batil. Ini perlu digarisbawahi, bahwasanya banyak berdebat, ya, banyak engkel-engkelan, itu mengantarkan kepada permusuhan dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang batil, antara yayasan satu dengan yayasan yang lain, antara masjid satu dengan masjid yang lain, padahal sama-sama masjid sunnahnya, ya. Ini tidak boleh, ya. Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mendirikan masjid termasuk merupakan kebaikan, ya. Nah, beliau mengatakan
Walil asafi, yang memprihatinkan saat ini, fa inna najidu ba'dun nasi la yakunu hammuhu illa i'tiradi daiman 'ala al-ghair wa itharati syubhat. Ya, kita dapati banyak manusia la yakunu hammuhu, manusia tersebut sesuatu tujuannya, ya, tidaklah tujuan utamanya illa kecuali i'tirad daiman, selalu ingin mencari perdebatan, alal ghair, kepada selainnya, wa itharatus syubhat, dan menyebarkan syubhat. Wa hadza la yaf'aluhu illa ba'dul muta'alimin. Lihat, kata Syekh Shalih Fauzan, yang demikian ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sok pintar, sok tahu, ya. Padahal dia sebenarnya enggak faham, tapi sok faham, suka debat, ya. Coba antum lihat di medsos, ya. Coba antum lihat di medsos misalkan, kira-kira yang paling banyak berdebat itu orang-orang awamnya atau ustadznya? Orang awamnya yang sok faham, sok pinter dari ustadznya. Ustadznya salah dikit, di depan membawakan fatwa ustadz yang lain. Padahal ustadz yang A sama ustadz yang B itu temenan, muridnya yang engkel-engkelan. Kan seperti itu. Nah, fatajiduhu yukhalifun nas wa yahtammuhum bil khata' wa ma dzaka illa lahwan au kibrin fi nafsihi. Dan engkau akan dapati, ya, mereka suka menyelisihi manusia. Ya, misal sama-sama dari sunnah. Kalau salaf A, fan-nya Ustadz A, misalnya, ya, masalah fikih, ya, misalnya yang satu lurus, maksudnya kalau ada imam, kita sholat di belakang imam yang kunut, kita tidak boleh kunut. Misalnya Ustadz yang A, versi yang A. Kemudian ketika Ustadz versi yang B, kalau imam kunut, maka kita harus ikut kunut dengan dalil innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Nah, ustadznya saja mengeluarkan dalil, ustadz yang satu juga mengeluarkan dalil, dan ketika bertemu sama-sama ustadznya santai aja, ya, damai. Emang soalnya ustadznya paham, ini juga ikhlafiyah. Tapi muridnya yang di bawah-bawah, yang sok tahu, mendebat, oh ini ustadz ini menyelesaikan dalil katanya, ustadznya tidak sesuai sunnah misalnya. Nah, ini enggak layak seperti ini, ya, tidak layak seperti itu, ya. Dan yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi sesuatu yang diperhatikan yang sangat penting baginya adalah bisa mengatakan ustadz itu salah. Kalau bisa menyalahkan ustadz fulan, manhajnya lurus. Nah, ini enggak benar juga, ya. Bahkan dikatakan, seseorang dikatakan manhajnya itu lurus jika dia sudah mencela ustadz fulan. Kalau dia masih belum mencela ustadz fulan, dia masih bengkok. Nah, ini enggak benar juga, ya. Apa kata beliau? Wa ma dzaka illa lahwan au kibrin fi nafsihi. Yang demikian ini, ya, kecuali mereka itu lahwan, cari perhatian saja, au kibrin fi nafsihi, atau dia sombong, ada rasa sombong dalam hatinya, ingin melebihi ustaz tersebut. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalun minal kibr, mithqalu dzarratin minal kibr. Tidaklah orang itu bisa masuk surga apabila seseorang tersebut dalam hatinya ada sebiji zarrah minal kibr, dari kesombongan. Wal'iyadzubillah. Nah, kita masuk ke bab baru.
karena babnya sedikit ini. Masuk ke babun manhabahun nas khaufan min lisanih. Bab siapa yang ditakuti manusia, yang dijauhi manusia dikarenakan takut terhadap lisannya. Ini hati-hati. Ya, misalkan aku nggak mau berteman sama dia, mengapa? Lisannya tajam, suka ghibah. Nah, ini ada ancaman dari Nabi SAW. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Wailun ada dua tafsiran. Yang pertama, wail artinya celakalah, binasalah. Yang kedua, wailun sebagian ulama mengatakan ada neraka yang namanya neraka wail. Masuk neraka wail, maksudnya gitu. Likulli, setiap orang, humazah, yang suka menghibahi manusia, lumazah, dan suka mencela manusia. Suka ghibah dan suka mencela. Ya, kalau di terjemahan pengumpat, apa pengumpat itu? Ya, apa Pak terjemahnya? Wailul likulli humazatil lumazah, terjemahannya apa itu? Pengumpat dan pencela. Nah, humazah, pengumpat itu yaitu mengomongkan seseorang di belakangnya. Ya, ini maksudnya apa? Menghibahi. Ya, lumazah itu mencela di hadapannya. Ya. Nah, beliau mengatakan man khafahun nas khaufan min lisanihi, yaitu ya, bab siapa yang ditakuti atau disegani atau dijauhi manusia dikarenakan apa? Takut terhadap lisannya. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan judul bab tersebut adalah ar-rajulul ladzi yatrukun nas mukhalatatuhu wa mujalasatahu khaufan min salatati lisanih. Itu seseorang yang ditinggalkan manusia atau manusia enggak mau duduk bersamanya dikarenakan takut karena tajamnya lisannya. Karena tajam lisannya, suka bicara kanan, suka bicara kiri. Ya, suka mencela sana, suka mencela sini. Fahuwa la yatawarra'u anisy-syatmi wal wuqu'i fil a'radi bil hamzi wal lamzi wal fahish minal qaul. Dan orang tersebut tidak menahan dirinya dari mencela atau dari mencari kesalahan orang-orang yang selainnya. Ini baik dengan ghibah atau mencela dengan ta'annya di hadapannya atau berkata-kata yang kotor, ya. Walidzalika tajidun nasa yabta'iduna anhu. Maka dari itu, ya, banyak manusia yang menjauhinya. Ini termasuk dosa besar. Jika antum dijauhi oleh orang gara-gara perkataan antum, nah, sekarang bertobat. Bisa jadi, ya, antum dijauhi karena antum telah melakukan dosa. Terus apa? Suka mencela sana, suka mencela sini. Akan tetapi jika antum dijauhi manusia gara-gara antum menasehati orang, misalnya teman-teman antum dulu, antum misalnya seorang peminum, antum sudah dapat hidayah dari Allah. Ya, Allah berikan hidayah antum nggak ingin teman-teman antum itu seperti antum yang lalu. Ya, ingin berubah. Antum ingin teman-teman antum berubah seperti antum saat ini. Antum kasih tahu mereka. Ya, kemudian mereka meninggalkan antum. Ini bukan tercela, tapi ini terpuji. Ya, ini terpuji. Yang dimaksud adalah ditinggalkan karena kata-katanya yang kotor. Ya, misalnya seseorang dan kita boleh ikhwan, ya, menjauhkan anak-anak kita dengan anak-anak teman-teman kita. Walaupun sudah ngaji sunnah, tapi anak tersebut suka kata-kata kotor, suka misuh misalnya. Ya, karena apa? Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bisa dilihat dari agama temannya. Kalau temannya itu suka misuh-misuh, suka kata-kata kotor, pasti anak kita akan ikut-ikutan. Maka kita sebelum itu terjadi kita jauhkan, boleh. Ya, sampai anak tersebut berubah. Ya. Sampai anak tersebut berubah. Nah, juga pernah dikatakan, ini anak saya sendiri.
pernah ngomong sama utinya dan dia nggak paham apa yang diucapkan. Ketika disuruh utinya apa gitu lah, dia bilang oh alah COK gitu. Utinya gitu kan. Subhanallah, kaget kita Pak. Tak kira saya salah dengar. Saya dengar, tak kira mungkin cak ya. Ternyata COK. Ternyata dibalenin mana Pak? Diulangi lagi. Subhanallah. Waktu itu saya marah habis-habisan. Saya marahi beneran sampai dia ketakutan. Ya. Terus dia tanya kenapa? Kok aku sedih? Nggak tahu kalau itu salah. Ternyata dia mendengar kalau temennya main bola temennya, kalau nendang nggak masuk, wah, COK keluar, wah, gitu. Nah, dia mendengar itu gitu loh. Walah, ternyata begitu. Baru kita jelaskan. Kalau itu tidak boleh, salah itu dosa. Berkata kotor itu dosa. Ya, baru bismillah dia sudah kamu jangan berteman sama dia. Saya larang bermain sama dia. Nah, kemudian saya kasih tahu kan orang tuanya, ya untuk perbaikan dia anaknya. Ya, dengan izin Allah orang tuanya juga memahami dan alhamdulillah ya orang anak tersebut sudah kata-katanya sudah mulai terkontrol dan saya izinkan lagi untuk bermain dengannya. Jadi seperti itu diperbolehkan. Nah, kita lanjutkan. Ya. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syarran nasi manzilatan 'inda Allah yaumal qiyamah man wada'ahu an-nas aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshihi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia ya kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti man wada'ahu an-nas, yaitu yang mana manusia meninggalkannya, ittiqa'a fuhshihi, takut ya terkena keburukannya, ya takut terkena keburukannya. Bukankah sifatnya seorang mukmin itu harus saling menjaga? Ya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai manusia, jauhilah oleh kalian dzan, prasangka buruk maksudnya. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ada dosa. Wala tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghdab ba'dukum ba'da, dan janganlah kau ghibahi orang lain. Ayuhibbu ayyakula lahma akhi maitan, apakah kalian suka untuk memakan daging saudara kalian? Ya. Fakarihtumu, maka kalian pasti akan membencinya. Ini seorang muslim. Allah mengatakan juga innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Yang namanya saling bersaudara seperti kita ya. Kalau kita seperti anak saudara-saudara kita sendiri ya, misalkan kita punya adik atau punya kakak, adik atau kakak kita punya keburukan, pasti kita akan menutupinya kalau kita sayang sama dia di hadapan orang lain ya, di hadapan orang lain. Nah, beliau mengatakan fal mu'minuna kan nafsi al-wahidah, seorang mukmin itu seperti satu jiwa. Fama tardahu li nafsika fardahu ali akhika, apabila engkau ridha ya meridhai sesuatu pada dirimu, maka ridhoi pula pada saudaramu. Wa ma la tardahu li nafsika la tardahu li akhika, dan apa saja yang engkau tidak ridhoi menimpa dirimu, maka kau juga sama, jangan ridhoi ia menimpa dirimu, yang menimpa dirinya. Misalnya ya kita suka kalau kita itu bertamu disambut dengan suguhan makanan ya, baik itu makanan kecil atau minuman, kita suka. Maka dari itu ketika ada tamu ke rumah kita, maka sediakan pula sebagaimana yang kita suka. Itu setidaknya makanan-makanan kecil, minuman, jangan dibiarkan garingan ya.
Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim misal jasadil wahid." Permisalan seorang mukmin dalam hal cinta, kasih sayang itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila satu bagian ya itu terasa sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma, maka seluruh tubuhnya ya akan merasakan ya enggak enak, ya akan roboh ya dengan bis-sahr. Sahar itu enggak bisa tidur. Ya, kancilon kalau orang Jawa bilang, wal humma, dan demam. Ya. Dan juga Nabi juga mengatakan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yaitu orang yang orang-orang muslim selamat dari lisannya dan tangannya. Ya, jangan sampai kita menyakiti saudara-saudara kita dengan lisan-lisan kita. Ya. Atau dengan tangan kita. Karena kata Nabi SAW, al-muslim, orang yang dikatakan muslim itu yang orang lain itu bisa selamat dari lidah dan tangan kita. Allahu a'lam. Silakan azan. Sudah Pak? Sudah masuk. Fadhal. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar ya, tafsiran hadis atau syarah hadis di atas yang berkaitan dengan manusia terburuk ya, tempatnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia ya disebabkan takut tertimpa keburukannya. Beliau mengatakan, fa innahu yufham minhu anna an-nasa yaumal qiyamati darajat indallah. Bisa difahami bahwasanya manusia nanti di hari kiamat bertingkat-tingkat di sisi Allah.
Ya, kullun hasabu amali. Ya, semua itu bergantung dengan amalnya. Wa qad yarfa'ullahu ba'dal mu'minin darajatin tafaddulan minhu wa fadla. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman beberapa derajat tafaddulan minhu, sebagai karunia darinya. Ya, wa syarrun nasi manzilatan, sedangkan seburuk-buruk manusia, ya, tempatnya, ya, wa ab'aduhum minallah, dan yang paling jauh dari Allah, huwa dzakal ladzi yatrukuhu an-nasu li ajli qabihi fi'lihi wa qawlihi, yang mana manusia meninggalkannya dikarenakan apa? Buruknya perbuatannya dan ucapannya. Au li ajli tiqa'i fuhsyih, atau disebabkan, ya, takut terkena keburukannya. Ya. Dan fuhsy, beliau mengatakan al-fuhsyu mujawazatul haddi asy-syar'i qaulan aw fi'lan. Al-fuhsyu, yaitu perbuatan keji, itu adalah perbuatan yang melampaui batas syariat, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ya. Wa ba'dun nasi ya'tabiru anna an-nas idza darawhu wattaqawhu kana dzalika ta'biran an mada quwwatihi wa rujuliyatihi. Nah, ini penting ini, ya. Dan sebagian manusia menganggap bahwasanya kalau manusia atau orang-orang itu menjauhinya atau mentakutinya, itu merupakan, ya, dalil bahwasanya, ya, itu merupakan ta'bir. Ta'bir itu ta'bir an mada quwwatihi, merupakan kadar dari kuatnya dirinya atau kelelakiannya. Jadi semakin dijauhi, semakin ditakuti, maka dia semakin sangar, semakin kuat, ya, semakin laki-laki. Ya, ada orang yang berpikir seperti itu. Wal haqiqatu anna hadza huwa dhullu bi'ainihi. Padahal yang sebenarnya adalah yang demikian itu merupakan kerendahan secara terang-terangan. Ya. Fa innahu in adhara quwwatuhu wa takabbara ala ikhwanihi fa innahu sayuzillu yaumal qiyamah. Mengapa? Apabila seseorang menampakkan kekuatannya atau kesombongannya kepada saudaranya, maka dia akan dihinakan pada hari kiamat. Dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amsalaz dzarri. Ya, pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan dibangkitkan, ya, sebesar dzarri. Dzarri itu kepala semut. Manusia akan dibangkitkan sebesar kepala semut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia tersebut sangat-sangat kecil. Ya, sangat-sangat kecil. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya'luhum kullu syai'in minas sighari hatta yadkhulu sijnan fi jahannam. Ya, di hadapan mereka semuanya tinggi. Di hadapan mereka semuanya tinggi, sampai dia itu dilemparkan ke neraka jahanam. Ya, dimasukkan ke penjara neraka jahanam. Yuqalu lahu bulas. Penjara tersebut namanya bulas. Fata'luhum narul anyar. Maka mereka pun dilahap oleh api yang bernama anyar. Yusqawna min tinatil khobal. Mereka dikasih minum dari tinah khobal. Tinatul khobal itu campuran antara darah dan nanah. Ya, campuran antara darah dan nanah. Ya, usarati ahli nar. Ya, sebagai itu campuran itu disebabkan apa? Keluarnya darah itu dari penduduk neraka yang lain. Ini orang-orang yang sombong. Bahkan Allah juga dalam hadis yang lain memanggilnya ainal mutakabbirun. Di mana orang-orang yang sombong saat ini? Ainal jabbarun. Di mana orang-orang yang angkuh pada di dunia nanti? Ya, di dunia dulu. Ya, Allah mengatakan seperti itu. Yang ditanya kita, orang-orang yang sombong. Oleh karenanya masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sombong itu apa yang kita sombongkan? Ya. Kalau kita dikatakan kita itu pintar, masih banyak orang yang lebih pintar dari kita.
Kalau dikata kita itu kaya, masih banyak orang yang lebih kaya dari kita. Kalau dikata kita itu ahli ibadah, masih banyak orang yang jauh ahli ibadah dari kita. Ya. Kemudian kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Ya. Tubuh kita itu bukan milik kita, milik Allah. Ya. Harta kita juga milik Allah. Ya. Apa yang kita sombongkan? Ya. Nah, hidayah. Kita sudah mengenal sunnah, kita sombong, meremehkan orang-orang yang belum mengenal sunnah. Sedangkan hidayah itu milik Allah. Allah yang memberi kita hidayah. Jangan kita sampai sombong merendahkannya. Akan tetapi, ya, ketika kita ingin mengatakan perbuatan ini salah, perbuatan itu salah, cukup sampaikan perbuatan itu saja. Ya, perbuatannya. Jangan sampai merendahkan orangnya. Ya, kecuali ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk disebut namanya. Tatkala memperingatkan manusia misalnya dari bahayanya dia, tatkala misalkan ada perselisihan sengketa, ya maka diperbolehkan menyebutkan aib-aibnya di hadapan hakim. Tatkala ingin mencari ciri-cirinya diperbolehkan. Akan tetapi selain dari hal-hal tersebut maka tidak diperbolehkan. Nah, dan dalam hadis yang lain Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadhu'a lillahi darajatan rafa'ahu Allahu darajatan hatta yaj'alahu fi 'illiyyin." Barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, ya, dengan 1 derajat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat dirinya, ya, 1 derajat pula, hatta yaj'aluhu fi 'illiyyin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia dari kalangan orang-orang yang berkedudukan tinggi, illiyin. Wa man takabbara 'ala Allahi darajah, dan barang siapa yang sombong di hadapan Allah 1 derajat, wada'ahu Allahu darajatan hatta yaj'alu fi asfalis safilin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan letakkan dia 1 derajat hingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia berada di paling bawah dari orang-orang yang paling bawah. Ya, maksudnya paling bawah kedudukannya di hari kiamat nanti. Ya. Dan di antara bentuk kesombongan kepada Allah yaitu sombong kepada manusia. Dan di antara pula bentuk kesombongan kepada Allah, malas kita berdoa. Teman-teman sekalian, kalau kita malas berdoa, itu bisa dipastikan kita malas ibadah yang lainnya. Berdoa saja yang nggak perlu gerak, yang nggak perlu suara, yang nggak perlu waktu dan tempat, itu kita malas. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap ibadah kepadaku, enggak mau berdoa kepadaku, kepada Allah maksudnya, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan hina-dina. Ini menunjukkan bahwasanya doa saja yang mudah malas kita, apalagi yang lainnya. Misalnya anak kita bangkang berdoa, kita malas ibadah berdoa, kita sulit menghafal berdoa. Anak kita malas belajar, malas merojaah, kita berdoa. Ya, Allah mengatakan, para ulama mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Ya, doa itu senjata orang mukmin. Enggak ada ruginya kita berdoa. Enggak ada ruginya. Kita berdoa dikabulkan atau tidak dapat pahala. Ya kan? Masa dapat pahala, rugi kan enggak? Yang pertama. Kemudian pasti Allah kabulkan karena Allah yang janji. Cara mengabulkan Allah doa itu ada 3. Yang pertama, dikabulkan sesuai keinginan kita. Jadi setengah dapat pahala, setengah dikabulkan sesuai keinginan kita.
Yang kedua, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan lebih cocok untuk kita. Ya, mungkin kita misalnya minta diberi rumah yang beri rezeki, bisa beli rumah misalkan tingkat 3. Akan tetapi kalau seandainya Allah kasih rezeki itu, bisa jadi kita sombong, maka Allah belum kasih. Ya, bisa jadi rumah yang saat ini kita miliki itu lebih baik daripada rumah yang tingkat 3 tersebut. Ya, dan kita juga dapat pahala. Dan yang ketiga adalah Allah menyimpan pahalanya itu utuh. Kalau tadi kan 50 di dunia, 50 di akhirat. Kalau ini enggak, 100 di akhirat. Ini banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa, terutama di waktu hujan. Doanya mustajab. Terutama antara adzan dan iqamah, doanya mustajab. Saat ini ya, terkumpul 2 waktu mustajab. Tentu lebih dahsyat lagi cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa kita. Nah, mungkin ada pertanyaan, ikhwan? Kita cukupkan sampai sini. Barangkali ada pertanyaan. Jika tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.